Makanya yang suka geser-geser tanah silakan. Silakan. Kebun sawit, kebun karet, batas rumah sudah ditetapkan. Badan Pertanahan Nasional sudah menetapkan batas tanah. Ini panjangnya, disaksikan, dipoto. Oke, janji, deal. Besok dia geser. Saya nggak ngelarang, silakan aja, silakan. Tapi tengok nanti. Itu masih dikubur, belum lagi di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menggeser sempadan batas tanah qaida shibrin, sejengkal kau geser, quida tuwiqa, dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah, 7 lapis tanah akan melilit lehermu. Alhamdulillah, alhamdulillah, kami nggak pernah geser sejengkal. Terus 5 meter, tahankanlah. Nangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Memangnya selesai dengan doa ya Allah ya Rabb? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, hajimu haji mabur, karena kau berangkat dengan uang haram, menggeser-geser tanah. Kok Ustaz tiba-tiba ingat tanah? Makanya jangan saya disuruh ceramah dekat tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penggali kubur, pemandi jenazah, saya banyak cerita dengan mereka. Ustaz Somad, ada kami memandikan jenazahnya bau, padahal dulu orang kaya, parfum minyak wanginya banyak. Kenapa? Begitulah Allah menunjukkan di dunia sudah ada, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan kitanya selamat, kita yang hadir nih husnul khotimah semuanya. Jangan aniaya orang, jangan zalimi orang. Orang yang mengajar anak kita alif bata, anak-anak guru MDA, mereka yang mengajarkan anak kita cara wudhu, cara sholat. Guru fisika angkat PNS, guru kimia angkat honor daerah, guru matematika angkat jadi ASN, guru ngaji hidup segan mati tak mau macam kerakap tumbuh di batu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita angkat harkat martabat mereka ini. Kalau mau Allah tetap menurunkan ketenangan, dan Sukamara tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ini anak-anak yang sekarang ibu gendong, ini anak-anak yang sekarang ibu bawa hari ini, ibu-ibu yang hari ini membawa anak, insya Allah anak yang dibawa pagi ini semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Lebih 40 orang mengaminkannya. Saya kalau mau dipoto saya harus gitu dulu, karena banyak foto yang di-share di internet yang posenya sedang nggak bagus. Menurut saya sudah. Sampai mana tadi? Hilang pula bahaya. Anak-anak yang digendong hari ini, lihatlah bagaimana usaha sih. Bapak enak aja dengar ceramah. Ibu yang di sebelah mendiamkan anak. Nangis anak, tenang ya nak. Nangis anak, masuknya ke dalam. Tak juga diam, kasih keripik. Tak juga diam, masukkan cendol. Tak juga diam, ayo dah balik. Tapi insya Allah anak-anak ibu akan menjadi anak yang soleh. Mereka yang akan mendoakan jenazah ibu dan bapak di liang lahat. 20-30 tahun lagi bapak ibu semuanya sudah mati. Saya hidup. Ustaz ini memang gak enak, yang giliran hidup dia aja, kami mati. Oke, kalau gitu kita balik. Di antara bapak ibu kelihatannya saya yang lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak itu. Saudara yang mati nggak usah dipesan, nggak usah di request. Saya berapa kali dikhawatirkan orang mati. Ustaz, banyak-banyak minum air putih ya. Nampaknya Ustaz nggak lama lagi mati. Malah dia mati duluan. Saya nggak mati-mati. Diusir nggak mati, dilaporkan nggak mati, tapi sampai masanya akan Janganlah semangat kali bilang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mati jangan takut, mati jangan cemas, mati jangan khawatir. Yang perlu kita takutkan adalah apa yang kita bawa mati.
Itu mobil yang mewah, cantik-cantik itu. Mohon maaf kalau kebetulan mobilnya yang saya tunjuk. Ada mobil mewah itu dibawa mati? Enggak ada. Tapi ada mobil yang dibawa mati. Mana dia? Mobil wakaf ambulans. Mobil ibu ada 5, mobil bapak ada 3. Datang ke masjid. Ini mobil saya wakafkan. Untuk apa? Untuk membawa jenazah yang gemuk-gemuk saja. Jenazah Abdul Somad jangan, cukup dipikul. Saya insya Allah ringan. Kemarin di hotel kan ada timbangan, naik saya ke atas. Ternyata saya sudah bertambah 53. Rupanya pakai sepatu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mobil bisa dibawa mati dengan syarat apa? Wakafkan masjid, serahkan mobil ke masjid supaya ada jenazah-jenazah, ada orang tua. Saya baca di koran pasien dari rumah sakit karena tidak punya uang dibawa naik ojek sampai beritanya ke Sukamara. Dibawa naik ojek. Untung tukang ojeknya nggak tahu. Pas ditanya ini apa? Ikan. Kok besar sekali? Ya ikannya besar. Padahal anak dia digulung dalam tikar. Membaca berita itu tertawa tersenyum sambil menangis, air mata jatuh ke dalam. Kenapa? Karena orang kaya tak peduli. Orang kaya tidak peduli dengan keadaan orang miskin. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Iman bukan diukur dengan sholat berjamaah saja. Iman bukan diukur dengan ke Masjidil Haram saja. Tapi iman diukur bagaimana kita peduli kepada tetangga, saudara, kawan, sahabat kita. Setelah mendengar ceramah ini, gimana? Siap mewakafkan mobilnya untuk mobil ambulan orang miskin, orang susah? Semuanya yang bilang siap. Semua yang bilang siap nggak punya mobil. Ya Allah, semua yang hadir ini belilah mereka mobil, ya Allah. Yang aminnya enggak terlalu kuat, mobil second, ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Abdul Somad tidak berbangga hati pagi ini? Yang merekamnya bukan Menkom Info, yang merekamnya bukan TV One, tapi anak-anak soleh, ya. Diajaknya kawan, bro, kita sedang disorotnya. Di tempat lain anak sebesar itu sedang cabut di tepi sungai mabuk lem kambing. Di tempat lain anak sebesar itu sedang cabut main game online PlayStation di warnet, nembak musuh nggak mati-mati. Di tempat lain anak sebesar itu kemana dia hilang? Sedang melawan bapaknya, emaknya durhaka. Tapi di Sukamara, anak sekecil itu datang mendengar ceramah, mendekati ustadz, mengambil gambar ustadz, pulang ke rumah, akan dia tonton, akan dia ulang. Ada ustadz dalam kepalanya. Mereka yang akan mewarisi dunia menjadi pemimpin Sukamara 20-30 tahun akan datang. Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, nggak apa-apa. Abdul Somad mati ditelan zaman, nggak apa-apa. Tapi ajaran pengajian, sedihkah Abdul Somad meninggalkan dunia? Tidak, karena ada 1000 Abdul Somad lahir di Sukamara. Ini anak-anak kecil, anak kecil pakai jilbab, pakai jilbab. Di tempat lain sudah mau mati nggak pakai jilbab, sudah tua, leher sudah macam leher onta, tetap juga nggak pakai jilbab. Lipstick dipasang di atas, turun ke bawah. Begitu tuh. Celak dipasang ke sini, luntur. Macam film Joker. Masih juga pakai lipstick. Tapi di Sukamara anak-anak kecil dipasangkan jilbab. Anak kecil jilbabnya panjang, yang nampak hanya wajah dan tangan. Inilah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ramaikan masjid dengan sholat
Suami-suami, laki-laki, kalau memang kalian gagah perkasa, laki-laki yang laki-laki sejati, bukan yang badannya berotot, tegap kumis melintang, tatu kanan dan kiri. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan laki-laki yang bininya 4 dan 5. Laki-laki yang gagah perkasa adalah laki-laki yang sholat berjamaah. Ini anak-anak gadisku, jangan sampai nanti kalian digoda sama laki-laki. Apa kata mereka? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, Masjid Agung kulewati. Apa itu? Kalau memang kau jantan perkasa, datang kau ke masjid, sholat berjamaah. Betul? Ibu, jangan terima calon menantu yang tak sholat. Jangan terima calon menantu yang tak sholat. Jangan terima calon menantu tidak sholat. 3 kali kau ulang. Setuju? Awas kalau kalian terima laki-laki sakau. Ya Allah, ibu-ibu ini, kasihlah mereka menantu yang soleh-soleh. Di mana mereka? Tidak jauh dari ibu. Ini lah. Yang senyum yang lajang aja. Ini anak udah 5 sini. Ibu, calon menantu ibu di sini. Kok masih lajang? Ibu begitu, bapak ikut senang. Tidak ada gunanya kaya. Saya sudah banyak lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak dilihat, lama jadi ustadz, banyak yang curah. Ustadz Somad, saya sangka dulu kalau nikah sama dia bahagia. Dia PNS, pengusaha, mobilnya megah, rumahnya mewah. Saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, ternyata Pak Ustadz rasanya seperti tidur sama babi hutan. Kenapa gitu, Bu? Dia nggak sholat. Apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustadz? Suami saya nggak sholat, nyanyi. Hah? Sudah ada surat teguran dari anggota DPD. Kenapa nyanyi, Pak Ustadz? Bukannya doa. Suami saya nggak sholat. Jadi apa yang saya lakukan, Pak Ustadz? Ibu cukup nyanyi aja pagi-pagi. Apa nyanyinya, Pak Ustadz? Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Nanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Itu hari pertama. Tengok besok dia enggak juga berubah. Hari kedua, sepohon kayu rimbun. Hari ketiga, ini nampak mukanya. Sepohon. Jangan, itu terlalu keras. Ibu tetap lembut. Berapa banyak laki-laki yang hatinya keras tapi menjadi lembut karena kelembutan hati dan doa ibu. Kita doakan suami-suami ibu yang belum sholat supaya sholat. Banyak juga ternyata. Ustaz Somad ceramahnya hanya sampai jam 7.30 karena pesawat tidak mau menunggu Ustaz. Pramugari sudah siap-siap meminta foto. Jadi saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Apalah kesimpulan ceramah Ustaz tadi? 2. Yang pertama, siapkan infrastruktur, wakaf tanah, wakaf semen, wakaf bangunan, wakaf mobil, wakaf ambulan. Setuju? Yang kedua, setelah infrastrukturnya siap, maka dirikan sholat berjamaah di dalam, angkat imamnya, kasih gaji, buat fit and proper test, adakan lomba azan, angkatan lomba musabaqah imam, adakan lomba marhaban, lomba baca yasin, lomba, pokoknya lomba-lomba segala lomba. Siapa dewan jurinya? Abdul Somad akan datang jadi dewan juri. Bulan berapa? Bulan Mei. Kenapa mesti Mei? Maybe yes, maybe no.